Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Nah, kita masih dalam pembelajaran daring ya anak-anak. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bersekolah kembali seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi rahmat dari Allah serta diberi kelancaran. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdoa tadi, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi tumbuhnya peradaban Abbasiyah. 2. Dapat menjabarkan proses tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat menyebutkan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, dapat menjabarkan pusat-pusat peradaban Bani Abbasiyah. Materi yang pertama adalah suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Faktor yang paling dominan mendorong tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan ini adalah kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far, bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Khalifah ini juga menyediakan segala fasilitas penunjang, di antaranya lembaga pendidikan dan perpustakaan, serta membangun tempat-tempat istirahat serta pemukiman untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu pengetahuan. Ulama dari berbagai disiplin ilmu didatangkan untuk mengajari orang-orang Islam yang akan belajar tentang ilmu pengetahuan. Bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokohnya. Yang pertama dari bidang ilmu filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bidang kedokteran. Nah, beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal berada di kota Hyundai Sapur atau Iran sekarang, Haran atau Syria, dan yang ketiga adalah Baghdad. Para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal diantaranya adalah Jabir bin Hayyan, ada Hunain bin Ishaq, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri dalam buku ada ya anak-anak. Cabang ilmu yang ketiga adalah matematika. Ahli dari matematika ini ada Umar Al-Faruqan, ada Al-Khawarizmi, ada Banu Nusa. Banu Nusa ini adalah menulis banyak buku dan tentang ilmu ukur. Cabang ilmu keempat adalah astronomi. Nah, ahli-ahli astronomi ini ada Al-Farizi. Beliau menciptakan astrolabe atau alat ukur tinggi dan jarak bintang. Ada Al-Batani, ada Abdul Wafaq, dan yang keempat Al-Farghoni. Kemudian ilmu yang kelima adalah seni ukir. Beberapa seniman ukir yang terkenal yaitu Badar dan Tarif. Pada saat itu juga terdapat sekolah khusus seni ukir di Kairo yang bernama Sekolah Kairo. Ilmu yang keenam adalah bahasa dan sastra. Sastrawan pada zaman pemerintahan Bani Abbas mampu mengombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab.
Para penyair pada zaman pemerintahan Bani Abbas, di antaranya adalah Abu Nawas yang bernama asli Hasan bin Hani. Ada Abu Tamam yang nama aslinya adalah Habib bin Aus At-Tabai, dan masih lain sebagainya bisa kalian baca sendiri di dalam buku. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah telah terjadi perkembangan yang sangat menarik dalam bidang prosa. Banyak buku sastra, novel, riwayat, kumpulan nasihat, dan uraian-uraian sastra yang dikarang atau disalin dari bahasa asing. Sekarang kita memasuki materi tentang pusat-pusat peradaban masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Baghdad. Kota Baghdad ini dibangun oleh khalifah yang kedua, yaitu Al-Mansur pada tahun 136 Hijriah. Tujuan Al-Mansur membangun kota ini adalah untuk steril dari kelompok Syiah maupun kelompok Bani Umayyah yang baru saja dikalahkan. Kota yang kedua adalah kota Samarra. Kota itu dibangun karena kota Baghdad semakin sesak dengan penduduk dan peradaban. Peradaban yang ketiga ada di Kart. Kota Kart dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan dari Baghdad, sebagai kota pusat pemerintahan. Kota Baghdad yang sudah penuh sesak, maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat-pusat perniagaan dari kota Baghdad ke kota Kart. Yang keempat ada Anhar atau Hashimiyah. Kota Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh salah satu seorang raja Persia yang bergelar Heraklius. Pada saat Abbasiyah, maka khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah memperbaiki kota ini dan mengganti namanya menjadi kota Hashimiyah. Peradaban selanjutnya ada di Bukhara dan Samarkand. Dua kota ini terdapat di wilayah paling jauh di wilayah perbatasan dengan Mongol. Di kota ini lahir ulama-ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Samarkandi. Peradaban yang selanjutnya ada di Mesir. Nah, Mesir sejak dahulu kala telah berdiri beberapa kota tua yang dalam sejarah Mesir kuno telah kita kenal beberapa kota seperti Alexandria, Fustat, dan Kahira, yang sekarang dikenal dengan nama Kairo. Pada saat wilayah ini dikuasai Abbasiyah, berdiri beberapa universitas dan masjid, di antaranya Universitas Al-Azhar dan Masjid Quwatul. Nah, jadi Universitas Al-Azhar yang terkenal di Mesir itu berdiri sejak zaman Bani Abbasiyah. Pengaruh peradaban Islam terdapat dunia barat. Ilmu pengetahuan Islam masuk dan berkembang di daratan Eropa, pada awalnya di wilayah Toledo, Cordoba, dan Sevilla. Kemudian mengalir ke negara-negara barat melalui para kaum terpelajar barat. Menurut pengakuan para ahli kebudayaan dan ahli ilmu pengetahuan barat, bahwa peradaban di negara-negara barat banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Nah, jadi ilmu-ilmu yang ada di barat awalnya adalah ilmu-ilmu yang ada di Islam. Kemudian ada perkembangan sehingga lebih berkembang di dunia barat. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Bu Guru, bisa melalui WA, bisa melalui email, dan bisa juga kalian baca sendiri di buku. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.